Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi Galbay pinjaman online cash cepat. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Pinjaman online semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia sebagai alternatif akses dana yang cepat dan mudah. Kemudahan ini membuat banyak orang tertarik menggunakan pinjol untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak. Namun, di balik kenyamanan tersebut, terdapat berbagai risiko yang perlu diwaspadai. Salah satu risiko terbesarnya adalah potensi galbay, yang seringkali menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan bagi peminjam. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari masalah keuangan hingga gangguan dalam kehidupan pribadi akibat tekanan dari utang yang tidak berbayar. Galbay cash cepat merujuk pada kondisi di mana seorang gagal bayar pinjaman online dengan cepat atau bahkan tidak mampu sama sekali melunasi cicilan pinjaman tersebut. Cash cepat sendiri adalah nama aplikasi pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, berikut ini adalah beberapa solusi Galbay pinjaman online cash cepat. Yang ke-1, lapor ke pihak berwenang. Jika mengalami kesulitan membayar tagihan dan terlambat selama beberapa bulan, ada kemungkinan pihak penyedia pinjol akan mengirimkan penagih utang atau rentenir. Jika terjadi intimidasi atau ancaman dari pihak penagih utang, segera laporkan ke pihak kepolisian atau lembaga berwenang lainnya. Yang kedua, hindari mengambil pinjaman online lain. Dalam kondisi keuangan yang sulit, sebaiknya hindari mengambil pinjaman tambahan untuk membayar pinjaman yang sudah ada. Hal ini dapat membuat beban utang semakin bertambah dan membebani. Yang ketiga, taubat dan berdoa memohon pertolongan Allah. Perlu disadari bahwa apa-apa yang menimpa kita di dunia ini adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Terlebih jika itu adalah urusan riba yang telah sedemikian rupa diharamkan oleh Islam. Maka sebelum semua upaya taubat dan memperbaiki hubungan dengan Allah merupakan hal pertama dan utama yang harus dilakukan oleh setiap orang. Kemudian berdoa memohon pertolongan Allah untuk diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang keempat, cari kerja sampingan. Pertimbangkan untuk mengambil pekerjaan sampingan atau freelance untuk menambah penghasilan. Contohnya sebagai ojek pangkalan, jasa pembersihan rumah, atau jadi konten kreator FB Pro, atau buka jasa laundry. Jika kamu memiliki mesin cuci dan alat-alat laundry lainnya, kamu bisa membuka jasa laundry dari rumah untuk tetangga atau teman-teman di sekitar. Atau juga buka jasa perawatan anak atau lanjut usia. Jika kamu ahli merawat anak atau orang lanjut usia, kamu bisa membuka jasa perawatan dari rumah. Nantinya uang tambahan ini bisa digunakan untuk melunasi hutang pinjolmu. Yang kelima, restrukturisasi. Kita dapat melakukan restrukturisasi dengan pihak penyedia pinjaman online untuk mendapatkan keringanan seperti pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau penghapusan denda. Namun perlu diperhatikan bahwa kesepakatan restrukturisasi ini tidak selalu bisa tercapai. Jika khawatir mendapatkan intimidasi ketika audiensi atau negosiasi, ajaklah kerabat atau rekan yang mampu bernegosiasi dalam hal ini. Yang keenam, jual barang yang bisa dijual. Cobalah lihat barang-barang yang kamu miliki di rumah, apakah ada yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan. Apabila memungkinkan, jual barang yang kamu miliki demi pelunasan hutang. Contoh barang yang bisa dijual cepat adalah barang elektronik atau perhiasan dari emas. Barang tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang tambahan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Yang ketujuh, cari sumber pendapatan tambahan.
Beberapa orang yang terjebak pinjol atau utang dengan nominal yang cukup besar memilih untuk melunasi hutangnya dengan keuntungan dari berbisnis. Beberapa lainnya mencari dan meminjam uang kepada sanak keluarga sebagai peminjam besti atau pinjaman yang tidak perlu mengengkang pelunasannya dan biasanya tidak menerapkan sistem riba. Yang kedelapan, cari dukungan orang terdekat. Melunasi hutang yang menumpuk tidaklah mudah. Biasanya orang yang terlilit hutang akan mengalami stres. Jika dibiarkan, orang tersebut bisa mengalami depresi berat. Oleh karena itu, kamu butuh support dari orang-orang terdekat. Cari dukungan dari keluarga atau sahabat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan memberi saran terkait masalah finansial yang sedang kamu alami. Peminjam yang gagal membayar cicilan tepat waktu dapat dikenakan denda besar, bunga yang terus meningkat, dan ancaman hukum. Selain itu, data pribadi yang terkumpul melalui aplikasi pinjol berisiko disalahgunakan, menimbulkan pencemaran nama baik dan gangguan psikologis yang semakin menambah tekanan mental bagi debitur. Penting bagi Anda untuk lebih berhati-hati dan memahami secara mendalam mengenai syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh penyedia pinjaman online. Memilih pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan bisa menjadi langkah awal untuk meminimalkan risiko tersebut. Jika tidak dikelola dengan bijak, pinjol dapat menjadi bumerang bagi peminjamnya. Oke, demikianlah penjelasan mengenai beberapa solusi galbay pinjaman online cash cepat. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi galbay pinjaman online cash cepat di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online cash cepat, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.